Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shino Nakama Jane to Yusa no Party wo Oide Sareta non Hengyu Desu Life Surukota ni Shimashita. Nah, di sini kita bakal memasuki chapter yang ke-9 ya, yang dimana di part sebelumnya kita udah bahas untuk chapter 8 ya. Nah, di sini kita bakal masuki chapter 9. Nah, tapi sebelum kita ke light novelnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung saja, ini dia. Nah, untuk chapter 9 di sini judulnya adalah Yuk Hidup Bahagia Bareng. Nah, jadi di part sebelumnya kita udah lihat ya, yang dimana Reed ini bakal ngebantu Red dalam menjalankan bisnis apoteknya, dan dia juga bakal pindah guys. Waduh, gimana nih keseruannya ini dia. Reed begitu bersemangat dan ingin kembali ke ruang tamu, tapi aku masih belum menunjukkan satu obat lagi badannya. Nah, jadi di terakhir itu waktu itu sedang membicarakan tentang resep atau ramuan original buatan Red, yang dimana salah satunya ada multiplying potion ya, atau ramuan pengganda. Jadi ini lanjutannya guys. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya, jadi bisa cek aja di playlist, atau kalian mau lihat dari awal juga ada ya guys. Pil ini aku membuatnya saat datang ke kota Sultan. Tolong jangan bilang kalau kau membuatnya dengan efek yang mirip dengan extra magic potion. Ya enggak lah, ini tuh anestesi jenis baru. Anestesi ini mempunyai efek yang sama seperti yang dijual di pasaran, tetapi aku mengubahnya dengan mengurangi kandungan yang bisa menyebabkan kecanduan. Anestesi yang dipakai dalam operasi mempunyai efek adiktif yang tinggi, sehingga banyak pasien kecanduan obat selepas operasi. Meskipun demikian, jika tidak menggunakan anestesi saat operasi, para pasien pasti akan menerima rasa sakit yang tidak tertahankan. Bahkan kemungkinan tingkat kematian tinggi karena shock dari rasa sakit dan kehilangan darah. Anestesi merupakan obat yang sangat penting, meskipun kita juga harus mempertimbangkan efek sampingnya itu. Di sini anestesi kalau lebih simpelnya itu seperti obat bius ya guys, kalau kurang paham. Jadi saat operasi kita takkan merasa kesakitan meski tubuh kita sedang dibedah. Tapi menurutmu lebih baik kalau anestesi tidak memberikan efek kecanduan kan? Aku pernah membaca obat semacam ini di dalam jurnal petualangan. Saat itu aku sedang berpetualang di benua hitam, tetapi bahan-bahannya tidak ada di kota Sultan. Mungkin para elf yang membawanya ke sini. Meski begitu, ini merupakan anestesi jenis baru. Penduduk mungkin tidak membutuhkan ini, jadi aku ingin menjualnya ke para dokter dan petualang. Tetapi bagaimana menurut murid? Ya, ini harusnya tidak apa-apa. Aku kira ini nanti akan membawa keuntungan yang besar. Tetapi kita juga harus mendapatkan izin dari parlemen terlebih dahulu sebelum menjualnya. Parlemen, meskipun mengandung zat adiktif yang rendah, anestesi ini kemungkinan masih bisa menyebabkan kecanduan. Pasti suatu saat akan ada sekelompok orang untuk menyalahgunakan ini buat ngefly. Itulah kenapa akan lebih bagus kalau kita mendapat izin parlemen daripada kita mengambil resiko dan obat ini akan dilarang untuk dijual. Ngefly di atas itu maksudnya kayak narkoba ya guys. Kau benar, aku tidak bisa memperkirakan tingkat penjualan yang akan kita peroleh dari obat-obatan jenis baru ini. Tapi setidaknya kita akan meraup keuntungan jika berhasil menguasai semua kebutuhan anestesi di kota Sultan. Jika saja terjadi, kita mungkin akan meraup untung banyak sampai-sampai tidak bisa menerima pesanan lagi. Kita hanya perlu menguasai teknik peracikan tingkat rendah. Dengan begitu kita bisa meningkatkan produksi dengan mempekerjakan beberapa pekerja. Reed berhenti sejenak setelah mendengar kata-kataku. Aku lupa kalau kau sangat hebat, tapi ini adalah obat yang dibuat hanya dengan teknik peracikan tingkat rendah kan? Anestesi yang sangat efektif umumnya dibuat dengan teknik peracikan tingkat menengah. Jadi aku bisa membuatnya dong. Meskipun ini sangatlah hebat, akan menjadi masalah kalau ini dibuat oleh orang bukan pemegang perlindungan ilahi. Benarkah? Penduduk kota seharusnya tak akan menyadari perlindungan ilahi unik milik Red. Kupikir akan baik-baik saja saat berjualan. Kita akan berpura-pura bahwa Red pemegang perlindungan ilahi yang menguasai teknik peracikan tingkat menengah untuk membuatnya.
Tetapi bagi apoteker tingkat lanjut dengan penguasaan teknik analisa, peracikan, pasti akan segera menyadarinya. Red, tak kusangka kalau kau memiliki pengetahuan yang luas mengenai perlindungan ilahi. Orang lain sih begitu cuek soal perlindungan ilahi. Kita dapat mengetahui kelemahan lawan jika dapat mengetahui perlindungan ilahi mereka. Perlindungan ilahi memiliki sebuah pengecualian, yaitu kepada beberapa ras monster. Sebagian besar mereka memiliki perlindungan ilahi yang sama seperti manusia dan hanya beberapa yang berbeda. Di dunia ini khususnya pemegang prajurit, barbarian, pencuri, belian, serta syaman, kelima perlindungan ilahi tersebut umumnya mempunyai kemampuan untuk membaca gaya bertarung musuh. Terkecuali untukku, aku sendiri tidak begitu mengandalkan perlindungan ilahi. Aku lantas menggunakan pengalaman untuk menutupinya. Sejak awal aku sudah mengetahui bahwa Rit pemegang perlindungan ilahi pengendali roh, dan sihir andalannya adalah sihir roh. Saat kami kesulitan di pertempuran, aku ikut membantu dengan menganalisa kemampuan musuh, kemudian menyusun strategi untuk mengalahkannya, dan terakhir menyampaikannya kepada rekan-rekanku. Pada suatu waktu di mana kami bertempur melawan iblis Asura, kami dihadang hambatan besar. Karena pasukan Raja Iblis tersebut tidak memegang perlindungan ilahi, sebagai gantinya mereka menyatu dengan iblis Asura untuk mendapat sebuah kekuatan baru. Aku tidak bisa menjamin informasi ini entah benar apa tidak, tetapi faktanya bahwa iblis Asura mempunyai kemampuan khusus. Setidaknya di Sultan tak ada apoteker tingkat lanjut, jadi bisnis kita tak akan terganggu. Dengan jumlah produk yang bisa kau buat pasti nanti akan terjual habis. Mantap, kalau begitu jika pelanggan bertanya maka aku akan memberitahu mereka bahwa aku pemegang perlindungan ilahi yang menguasai teknik peracikan tingkat menengah. Tepat, akan tetapi mereka nanti mungkin bertanya kenapa kita tidak menunjukkan cara pembuatannya. Enggak, aku tidak setuju berbohong pada mereka. Lebih baik tidak berbohong karena aku tak perlu khawatir kalau aku jujur lebih dahulu. Diam adalah emas, kupikir pahlawan masa lalu mengatakan begitu. Dari pahlawan di masa lalu, benarkan? Ujar Rit. Ini dongeng tentang pahlawan. Suatu ketika Elfutan sedang mempertahankan kekuasaannya di benua ini. Banyak orang mempertanyakan keberadaan pahlawan itu benar atau tidak. Kemudian Ruti muncul sehingga orang-orang mulai percaya tentang pahlawan masa lalu. Sampai sekarang para pemegang arkeolog dan penyair berpetualang mencari arsip dan kisah pahlawan di perpustakaan di berbagai kota tua atau di runtuhan suatu peradaban kuno. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Benar, bagiku topik semacam itu sudah tidak ada lagi hubungannya denganku. Sepertinya kami sudah berbincang cukup lama di gudang. Tanpa kami sadari matahari sudah terbenam dan malam segera tiba. Sisa-sisa cahaya merah di cakrawala segera lenyap. Oh ya, mau makan malam di sini? Seriusan? Respon Rit begitu semangat, membuatku sangat senang untuk memasak sekaligus menyemangati diriku sendiri. Aku pergi ke dapur dan memikirkan apa yang harus aku masak. Benar juga, aku tidak belanja hari ini jadi yang aku miliki. Kemudian aku mencincang paha ayam, merebusnya ke dalam air yang dicampur dengan parutan jahe. Setelah dagingnya empuk, aku menambahkan kentang yang sudah diiris setengah bagian dan ditambahkan telur rebus. Setelah kentang terlihat empuk, aku menambahkan pasta, memberi penyedap garam dan rempah-rempah pilihan. Sip, sudah lengkap semua. Pasta yang aku gunakan adalah pasta sup gaya selatan. Saat berpetualang, itu sering menjadi sampah dan dibuang sehingga aku menggunakannya kembali untuk bahan memasak. Ini merupakan resep buatanku sendiri. Aku harap Rit akan menyukainya. Saat tinggal di kota Sultan, aku jarang sekali mempunyai kesempatan memasak untuk orang lain. Aku membawa piring dengan perasaan yang sedikit gugup. Setelah melepas bandana dari leher, Rit lantas duduk dan menikmati masakanku. Enak banget, syukurlah. Saat menyenangkan melihat seorang memakan masakanku dengan lahap. Aku akan makan masakan Rit setiap hari mulai sekarang. Baiklah. Sepertinya dia akan datang setiap hari untuk makan. Tak masalah buatku karena menyiapkan makanan untuk temanku merupakan salah satu kebahagiaan sendiri dalam hidup. Jam berapa kalau kau sarapan? Coba aku ingat dulu. Mungkin sekitar jam 7.30. Kalau begitu aku harus bangun lebih awal. Setelah menjadi petualang, aku memiliki banyak waktu luang dan sebagian besar aku habiskan untuk tidur. Kelihatannya dia akan sarapan juga, lebih tepatnya Rit akan makan 3 kali sehari di sini karena aku tidak bisa menggajinya tinggi. Kukira aku akan menyiapkan makanan untuk Rit.
Mulai besok sepertinya waktu makan akan menjadi mengasihkan. Oh ya, ayo kita buat kamar mandi. Aku akan ikut membayar juga kok. Kamar mandi? Aku senang mempunyai itu, tetapi aku nggak enak kalau menggunakan uangmu. Santai aja, nanti aku juga ikut memakainya. Kelihatannya dia juga berniat mandi di sini. Aku lihat kau mempunyai satu set tempat tidur. Baiklah kalau begitu, besok kita harus berbelanja. Hah? Aku mempunyai banyak barang pribadi untuk masukkan ke dalam item box. Kukira barang yang tidak aku perlukan akan kutinggalkan di rumahku. Ini benar-benar sudah di luar rencana, seakan-akan dia. Haha. Rit, apa kau berencana tinggal di rumahku? Haha. Sudah, tentu saja. Aku akan pindah ke rumahmu. Tunggu sebentar. Sejak kapan Rit sudah bersiap pindah ke rumahku? Bukankah rumahku ini terhubung dengan apotek sehingga kalau dilihat tampak begitu besar, tapi ruangan di sini tidak begitu memadai? Aku kan sudah bilang dari tadi kalau aku akan berhenti menjadi petualang dan memutuskan bekerja di sini. Ya, kau mengatakan begitu. Tunggu, terus kenapa malah kau tinggal di sini? Karena setelah berhenti aku akan bekerja di sini. Bukankah lebih baik nyaman kalau aku tinggal di sini? Benar kan? Aku tahu, benarkah begitu? Yap, sungguh beneran nih. Tepatnya Rit akan tinggal di rumahku. Jadi, tidak benar. Bukankah itu ide yang buruk? Kenapa? Karena ya banyak hal yang harus dipertimbangkan jika kita hidup bersama. Jangan malu gitu, bukankah kita pernah tidur di tenda yang sama dulu? Kalau itu sudah pasti, semua orang pasti akan tidur bersama saat mereka sedang berpetualang. Maka ini adalah hal yang sama, bagaimanapun kita kan rekan. Tentu saja kita rekan seperjuangan. Dan begitu akan lebih bagus kalau kita tidur sekamar. Oh fuck, serius? Ya serius, yang benar saja. Sudah diputuskan, kalau gitu aku akan mandi dulu. Memangnya kau punya baju ganti? Tenang, aku selalu menyimpannya di item box kok. Lalu baju yang kau pakai sekarang, akan kamu apain? Di sini kan ada taman, mungkin aku akan menjemurnya kalau sempat sih. Mau ku bantu? Nggak usah, aku bisa sendiri kok. Benarkah? Ya, aku akan menjemurnya esok hari sampai kering. Apakah terus kita akan tidur bersama? Pasrah aja dah, toh aku memang hanya punya satu kamar tidur. Sepet mata gue. Nah, jadi seperti itu untuk light novel chapter 9. Nah, jadi di sini si Rit bakal tinggal bersama dengan Red, anjay. Nah, seperti apa kelanjutannya nanti bakal lebih menarik nih. Jadi jangan lupa subscribe and like. Bye bye.